Sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi informasi penting seputar kesehatan, terutama bagi Anda yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, karena di usia ini, setiap langkah kecil yang kita ambil akan berdampak besar pada tubuh kita, khususnya jantung. Izinkan saya bertanya sesuatu yang sangat penting. Apakah Anda tahu bahwa ada satu kebiasaan yang Anda lakukan setiap hari, mungkin tanpa sadar, yang secara diam-diam melemahkan jantung Anda? Kedengarannya mengejutkan, bukan? Sebagai seseorang yang telah bekerja dengan ratusan pasien lansia, saya menyaksikan sendiri bagaimana banyak dari mereka datang ke klinik dengan merasa baik-baik saja, hanya untuk kemudian didiagnosis tekanan darah tinggi, penyumbatan arteri, atau bahkan mendekati serangan jantung. Masalahnya bukan hanya pada makanan cepat saji atau tidak minum obat. Justru seringkali kebiasaan sehari-hari yang kelihatannya sederhana tanpa kita sadari menjadi racun perlahan bagi jantung. Dalam video ini, saya mohon kepada Anda semua, para sahabat usia emas, untuk menghentikan 8 kebiasaan berbahaya yang secara perlahan, tapi pasti membawa jantung kita ke arah kehancuran. Kabar baiknya, semuanya masih bisa diperbaiki. Kita hanya perlu tahu apa yang harus dihentikan dan apa yang harus dilakukan sebagai gantinya. Dan percayalah, kebiasaan nomor 1 adalah yang paling sering saya lihat dan paling sulit diubah, tapi juga yang paling penting. Jadi, tetap bersama saya hingga akhir. Mari kita mulai dengan kebiasaan berbahaya nomor 8 yang sangat umum terjadi. Bayangkan jantung Anda seperti pompa air yang bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, mengalirkan oksigen dan nutrisi penting ke setiap sel. Tapi apa yang terjadi jika pompa ini tidak dibantu dengan gerakan tubuh Anda? Salah satu kesalahan terbesar yang saya lihat pada pasien lansia adalah mereka menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk. Duduk menonton TV, membaca, berbaring di tempat tidur. Aktivitas-aktivitas ini mungkin terasa nyaman, apalagi setelah pensiun. Namun, kenyamanan ini bisa menjadi jebakan. Tahukah Anda bahwa tidak bergerak secara teratur bisa menyebabkan darah mengalir lebih lambat, memicu penumpukan lemak di pembuluh darah, melemahkan otot jantung, dan meningkatkan tekanan darah? Dalam jangka panjang, ini membuka pintu bagi gagal jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Saya paham Anda mungkin berpikir, saya sudah terlalu tua untuk olahraga. Tapi tunggu dulu, saya tidak berbicara tentang latihan intens di pusat kebugaran. Saya hanya meminta Anda untuk berjalan kaki. Ya, cukup berjalan kaki selama 30 menit setiap hari sesuai dengan kecepatan Anda. Berdasarkan penelitian dari Harvard, berjalan kaki secara rutin dapat mengurangi risiko serangan jantung hingga hampir 50%. Ini bukan angka kecil. Ini bisa jadi perbedaan antara hidup sehat dan dirawat di rumah sakit. Dan yang lebih luar biasa lagi, berjalan kaki itu gratis. Tidak butuh alat, tidak butuh keanggotaan gym, hanya sepatu yang nyaman dan niat dari hati Anda. Berjalan kaki menjaga pembuluh darah tetap terbuka, meningkatkan aliran oksigen ke otak, mengurangi stres, dan membantu mengontrol berat badan. Ini juga menjaga kadar gula darah dan kolesterol tetap stabil. 2 hal yang sangat penting di usia lanjut. Saya punya seorang pasien bernama Pak Amir. Tahun. Ketika pertama kali datang ke klinik, beliau menderita tekanan darah tinggi dan mudah lelah. Setelah kami hanya menyarankan beliau berjalan kaki setiap pagi dan sore selama 15 menit saja, dalam waktu 2 bulan tekanan darahnya mulai stabil dan berat badannya turun 4 kg. Lebih dari itu, Pak Amir mengatakan, beliau merasa lebih semangat menjalani hari-harinya. Bayangkan, hanya dengan berjalan. Satu hal yang sering saya katakan kepada pasien saya, jangan tunggu dada terasa nyeri untuk mulai bergerak. Pencegahan dimulai sekarang. Jantung Anda akan berterima kasih atas setiap langkah yang Anda ambil hari ini. Jadi sahabat sehatku, mulai besok pagi, kenakan sepatu Anda, buka pintu rumah, dan mulailah melangkah. Tidak perlu jauh, tidak perlu cepat. Yang penting adalah konsistensinya. Banyak orang berpikir bahwa satu-satunya bahaya garam adalah rasa asin
yang membuat kita haus. Tapi sesungguhnya garam punya pengaruh besar terhadap tekanan darah dan kesehatan jantung, apalagi untuk Anda yang berusia di atas 60 tahun. Yang lebih mengejutkan, bahaya garam bukan hanya dari yang Anda tambahkan dengan sendok. Sebagian besar garam dalam makanan kita justru tersembunyi dalam makanan kemasan, seperti sup kalengan, roti, saus botolan, acar, keripik, dan makanan beku. Bahkan roti tawar pun bisa mengandung sodium yang tinggi. Tubuh Anda tidak membutuhkan banyak sodium, dan pada usia lanjut, sensitivitas terhadap garam akan meningkat. Terlalu banyak garam menyebabkan tubuh menahan air. Air yang tertahan ini meningkatkan volume darah dan memberi tekanan lebih besar pada arteri. Ini seperti mengisi ban mobil melebihi kapasitasnya. Arteri menjadi tegang, dan seiring waktu, tekanan darah naik tanpa disadari. Kondisi ini dikenal sebagai pembunuh diam-diam. Anda mungkin merasa sehat, tetapi jantung, ginjal, dan otak Anda perlahan-lahan rusak dari dalam. Saya pernah menangani seorang nenek bernama Ibu Sari. Beliau rutin mengonsumsi keripik asin setiap sore sambil menonton TV. Ketika datang ke klinik, tekanan darahnya mencapai 170/100. Setelah kami telusuri, satu-satunya perubahan yang diperlukan hanyalah mengurangi camilan asin tersebut. Hanya dalam 3 minggu, tekanan darahnya turun signifikan tanpa harus menambah dosis obat. Batas konsumsi garam untuk lansia adalah tidak lebih dari 100-500 mg per hari. Itu kurang dari 1 sendok teh. Kedengarannya sedikit bukan? Tapi jika Anda melihat label nutrisi makanan kemasan, Anda akan terkejut melihat betapa cepatnya batas itu terlampaui. Mulailah dengan memasak di rumah. Gunakan herba segar seperti daun ketumbar, seledri, jahe, bawang putih, dan tambahkan perasan jeruk nipis untuk rasa alami yang menyegarkan. Gantilah camilan asin dengan kacang tawar atau buah segar. Kabar baiknya, lidah Anda bisa beradaptasi. Setelah 2 minggu mengurangi garam, makanan yang sebelumnya terasa hambar akan mulai terasa normal. Anda tidak akan kehilangan rasa. Anda justru mendapatkan kesehatan jantung yang lebih baik. Kurangi garam sebelum garam mempersingkat usia Anda. Ini langkah kecil dengan dampak besar. Sarapan seharusnya menjadi awal hari yang menyegarkan dan penuh energi. Namun sayangnya, bagi banyak lansia, sarapan justru menjadi bencana diam-diam bagi jantung. Mari kita lihat makanan yang sering dikonsumsi. Sosis, daging asap, telur goreng, roti putih dengan mentega, sereal manis, dan kopi kental manis. Semua makanan ini tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan gula tambahan. Kombinasi yang sangat buruk untuk jantung Anda. Apa yang terjadi ketika Anda makan makanan seperti ini di pagi hari? Darah Anda menjadi lebih kental. Pembuluh darah Anda dipaksa bekerja lebih keras. Jantung Anda harus memompa lebih kuat untuk mengalirkan darah yang padat lemak ini ke seluruh tubuh. Ini adalah beban besar, terutama untuk jantung lansia yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Ada alasan ilmiah mengapa sebagian besar serangan jantung terjadi di pagi hari, sekitar jam 6 hingga 10 pagi. Pada waktu itu, tubuh berada dalam kondisi stres alami karena perubahan hormon. Ketika Anda menambahkan makanan berat dan berminyak di atas itu, hasilnya bisa memicu krisis jantung. Tapi bukan berarti Anda harus melewatkan sarapan. Justru sebaliknya, sarapan adalah kesempatan emas untuk memberi nutrisi yang baik pada tubuh Anda. Cobalah ganti dengan semangkuk oatmeal yang ditaburi buah beri segar. Anda bisa menambahkan biji chia atau almond sebagai sumber lemak baik, atau roti gandum utuh dengan irisan alpukat dan telur rebus. Smoothie buah dengan yogurt rendah lemak dan pisang juga bisa jadi pilihan lezat sekaligus menyehatkan. Sarapan seperti ini tidak hanya memberi energi tahan lama, tapi juga membantu menurunkan kolesterol, memperlancar pencernaan, dan menjaga gula darah tetap stabil sepanjang hari. Saya pernah menyarankan perubahan ini pada pasangan lansia, Pak Andi dan istrinya. Mereka terbiasa sarapan dengan gorengan dan kopi manis. Setelah mengganti menu dengan buah dan roti gandum selama 1 bulan, mereka merasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tekanan darah mereka menjadi lebih stabil. Ingat, pagi hari adalah waktu di mana Anda menentukan arah kesehatan untuk sisa hari.
Jangan jadikan sarapan sebagai pemicu penyakit, tapi ubahlah menjadi pelindung jantung Anda. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa segelas anggur merah sehari baik untuk jantung. Tapi, apakah itu masih berlaku ketika Anda sudah berusia di atas 60 tahun? Sayangnya, jawabannya tidak sesederhana itu. Setelah melewati usia 60, tubuh Anda tidak memproses alkohol seperti saat Anda muda. Hati menjadi lebih lambat dalam membersihkan alkohol dari darah, dan sistem peredaran Anda menjadi lebih sensitif. Bahkan jumlah kecil alkohol bisa menyebabkan tekanan darah naik, detak jantung menjadi tidak teratur, dan memperparah masalah jantung yang sudah ada. Saya pernah merawat seorang pasien, Bapak Rahmat, berusia 65 tahun. Beliau tidak pernah terlihat seperti peminum berat. Hanya 2 gelas kecil minuman keras setiap malam. Tapi selama 6 bulan, beliau mulai mengalami detak jantung tidak beraturan dan sering merasa pusing. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata otot jantungnya mulai melemah karena konsumsi alkohol rutin. Ketika beliau berhenti total, kondisinya perlahan membaik. Alkohol juga bisa berinteraksi buruk dengan obat yang sering dikonsumsi lansia, seperti obat tekanan darah, kolesterol, atau diabetes. Bahkan jika Anda merasa lebih rileks setelah minum, alkohol justru dapat merusak kualitas tidur, membuat tubuh tetap waspada di malam hari, dan memperburuk tekanan darah saat Anda tidur. Jadi, apakah artinya harus berhenti total? Idealnya, ya. Tapi jika memang tidak bisa berhenti, batasi hanya 1 gelas kecil saja per hari, dan jangan konsumsi setiap hari. Pilih hari tertentu dalam seminggu untuk istirahat total dari alkohol. Sebagai alternatif, coba ganti dengan teh herbal, air infus buah, atau susu hangat jika ingin relaksasi di malam hari. Anda tetap bisa menikmati momen santai tanpa membebani jantung Anda. Ingat, 1 gelas kecil setiap hari mungkin terasa ringan hari ini, tapi bisa berubah menjadi penyesalan besar di kemudian hari. Jantung Anda lebih berharga dari segelas minuman. Banyak orang berpikir bahwa penyakit jantung hanya disebabkan oleh makanan tidak sehat dan kurang olahraga. Namun, ada satu musuh besar yang sering tidak terlihat tapi sangat mematikan. Stres emosional. Menahan amarah, kesedihan, atau kekhawatiran mungkin terasa seperti tanda kekuatan. Tapi sebenarnya itu seperti menyimpan bom waktu di dalam tubuh. Ketika Anda menahan emosi negatif, tubuh Anda melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini menyebabkan jantung berdetak lebih cepat, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah melonjak. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak lapisan pembuluh darah, meningkatkan risiko penyumbatan arteri, dan memicu serangan jantung atau stroke mendadak. Saya punya cerita tentang seorang pasien wanita bernama Ibu Lina, usia 62 tahun. Beliau tidak merokok, pola makannya teratur, dan rutin berjalan kaki. Tapi suatu hari beliau datang dengan keluhan nyeri dada. Setelah serangkaian pemeriksaan, ternyata penyebab utamanya adalah stres berat karena masalah keluarga yang ia pendam selama bertahun-tahun. Setelah beliau mulai rutin mengikuti kelas yoga ringan dan menulis jurnal harian, tekanan darahnya mulai menurun dan nyeri dadanya hilang. Sebagai lansia, Anda mungkin sering berpikir bahwa Anda sudah terbiasa dengan stres sepanjang hidup. Tapi kenyataannya, setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu untuk menghadapi badai emosional yang terus-menerus. Apa yang bisa Anda lakukan? Mulailah dengan hal sederhana. Coba latihan pernapasan dalam selama 5 menit setiap pagi. Dengarkan musik yang menenangkan. Tulis apa yang Anda rasakan dalam buku kecil. Atau ajak bicara orang terdekat. Tidak perlu menyimpan semuanya sendiri. Jika memungkinkan, bergabunglah dengan komunitas lansia atau kelompok diskusi di sekitar tempat tinggal Anda. Merasa didengar dan dimengerti adalah salah satu cara paling ampuh untuk menyembuhkan hati, dalam arti harfiah maupun emosional. Ketahuilah bahwa jantung bukan hanya sekadar otot yang memompa darah, ia juga merasakan apa yang Anda rasakan. Dan ketika pikiran Anda tenang, jantung Anda akan berdetak lebih stabil dan kuat. Kedamaian adalah obat terbaik untuk jantung yang lelah. Berikan ruang bagi diri Anda untuk merasa lega.
Karena semakin Anda melepaskan beban dengan cara yang sehat, semakin besar kesempatan jantung Anda untuk bertahan lebih lama. Saat ini hampir semua orang tahu bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan. Namun, banyak orang lanjut usia masih meremehkan dampak dari hanya satu batang rokok per hari, atau bahkan hanya terpapar asap rokok dari orang lain. Fakta medis menunjukkan bahwa merokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga secara langsung menghancurkan lapisan dalam pembuluh darah. Ini menyebabkan peradangan kronis dan mempercepat penumpukan plak di arteri. Plak ini membuat arteri menjadi sempit dan keras, sehingga aliran darah ke jantung terhambat. Bagi orang usia lanjut, pembuluh darah sudah secara alami menjadi lebih rapuh dan kurang elastis. Merokok, bahkan sedikit, hanya akan mempercepat kerusakan. Bahkan jika Anda tidak merokok, tapi hidup bersama orang yang merokok setiap hari, risiko terkena penyakit jantung tetap tinggi. Saya pernah bertemu dengan seorang pria bernama Pak Yusuf, usia 70 tahun. Beliau tidak pernah merokok, tapi istrinya adalah perokok aktif selama 30 tahun. Setiap malam mereka duduk bersama di ruang tamu, dan Pak Yusuf menghirup asap rokok tanpa sadar. Ketika beliau masuk rumah sakit karena sesak nafas dan nyeri dada, hasil pemeriksaan menunjukkan arteri jantungnya sudah menyempit karena efek paparan asap rokok pasif. Yang lebih mengejutkan, begitu istrinya berhenti merokok dan rumah mereka menjadi bebas asap rokok, kesehatan Pak Yusuf perlahan membaik. Itu menunjukkan betapa cepat tubuh dapat merespons perubahan positif. Dan jangan terkecoh dengan rokok ringan atau vape. Banyak lansia yang mengira bahwa vape lebih aman. Padahal, kandungan nikotin dan zat kimia di dalam vape juga dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Tidak ada bentuk merokok yang aman bagi jantung. Jika Anda sudah merokok selama puluhan tahun, jangan putus asa. Setiap hari Anda berhenti adalah langkah besar untuk memperbaiki kesehatan. Dalam waktu 24 jam setelah berhenti, tekanan darah mulai menurun. Dalam beberapa minggu, risiko serangan jantung juga mulai menurun. Gunakan bantuan jika perlu. Konsultasikan dengan dokter, gunakan terapi pengganti nikotin, atau bergabunglah dengan kelompok pendukung. Ingatlah bahwa berhenti merokok bukan hanya keputusan untuk diri Anda, tapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang Anda sayangi. Jantung Anda pantas mendapatkan udara bersih, bukan asap. Dan setiap kepulan asap yang Anda hindari adalah satu langkah mendekat ke hidup yang lebih panjang dan lebih kuat. Di zaman sekarang, banyak orang terbiasa menatap layar ponsel atau televisi sebelum tidur. Mungkin Anda merasa itu hal kecil dan tidak berbahaya, apalagi jika Anda hanya menonton berita atau menggulir media sosial beberapa menit sebelum tidur. Tapi kebiasaan ini bisa berdampak buruk bagi jantung Anda, khususnya di usia lanjut. Cahaya biru dari layar gawai mengganggu produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu Anda tidur nyenyak. Ketika melatonin terganggu, kualitas tidur menurun. Dan tidur yang tidak nyenyak menyebabkan tekanan darah meningkat di malam hari, detak jantung menjadi tidak stabil, dan tubuh tetap dalam keadaan siaga, padahal seharusnya beristirahat. Studi menunjukkan bahwa kurang tidur atau tidur yang terganggu secara rutin dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Tidur bukan hanya waktu istirahat, tapi juga waktu tubuh melakukan perbaikan sel dan regenerasi sistem jantung. Saya memiliki pasien bernama Ibu Murni, usia 64 tahun. Beliau rutin tidur larut malam sambil menonton serial televisi. Ketika beliau mulai mengalami kelelahan kronis dan jantung berdebar, kami menyarankan untuk mengurangi penggunaan layar 1 jam sebelum tidur. Beliau mulai mengganti kebiasaan malamnya dengan membaca buku dan mendengarkan musik tenang. Hasilnya, tidurnya membaik, tekanan darahnya menurun, dan rasa gelisahnya berkurang. Bukan hanya cahaya dari layar, tapi juga kontennya, berita buruk, video emosional, atau percakapan panas di media sosial bisa memicu hormon stres dan membuat otak tetap aktif saat tubuh seharusnya bersiap tidur. Ini bisa menjadi beban tambahan untuk jantung Anda tanpa Anda sadari. Apa yang bisa Anda lakukan? Buat rutinitas malam yang lebih damai. Matikan semua layar 1 jam sebelum tidur. Ganti dengan aktivitas yang menenangkan seperti peregangan ringan,
mandi air hangat, membaca, atau mendengarkan doa atau musik lembut. Jika Anda membutuhkan suara untuk tertidur, pilihlah suara alam atau white noise. Tidur yang berkualitas akan memberikan kekuatan pada jantung Anda untuk menjalani hari esok. Jangan remehkan waktu malam Anda, karena di sanalah jantung Anda mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanan cepat saji dan gorengan memang menggoda. Rasanya enak, praktis, dan seringkali menjadi pilihan favorit bagi banyak orang, termasuk lansia. Tapi di balik kelezatannya tersimpan bahaya besar bagi kesehatan jantung. Kentang goreng, ayam goreng, burger, samosa, dan camilan lain yang digoreng dalam minyak panas mengandung lemak trans dan lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Kedua jenis lemak ini terbukti mempercepat penumpukan kolesterol jahat di arteri dan memicu peradangan kronis dalam tubuh. Saya ingat seorang pasien, Pak Darto, usia 66 tahun. Beliau tidak makan gorengan setiap hari, hanya sesekali saat menonton TV atau saat ada tamu. Tapi setiap sekali-sekali itu ternyata terjadi 3-4 kali seminggu. Setelah menjalani pemeriksaan karena nyeri dada, ternyata arteri koroner beliau sudah tersumbat hampir 80%. Dan salah satu penyumbang utama adalah pola makan tinggi lemak jenuh dari gorengan. Di usia lanjut, metabolisme melambat. Lemak yang masuk ke tubuh tidak terbakar secepat ketika kita muda. Akibatnya, lemak lebih mudah menumpuk di sekitar organ vital, termasuk jantung. Ini membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompah darah. Bila dibiarkan, kondisi ini bisa memicu gagal jantung. Solusinya bukan berhenti makan enak, tapi mulai memilih dengan lebih bijak. Misalnya, ganti cara memasak. Daripada menggoreng dengan banyak minyak, coba panggang, kukus, atau gunakan air fryer. Masak sup sayur sendiri, atau buat camilan dari buah-buahan segar dan kacang tanpa garam. Ingat, apa yang Anda makan akan menjadi darah Anda. Jika makanan Anda berminyak, maka darah Anda pun menjadi kental dan berminyak. Dan darah kental berarti arteri tersumbat. Jangan tunggu hasil pemeriksaan untuk berubah. Ucapkan selamat tinggal pada gorengan berlebih mulai hari ini. Karena Anda tidak bisa membangun jantung yang kuat dengan makanan yang lemah. Sahabat sehatku, kita telah membahas 8 kebiasaan yang diam-diam merusak jantung Anda setiap hari. Mulai dari tidak bergerak cukup, konsumsi garam dan sarapan tidak sehat, hingga stres emosional dan makanan cepat saji. Mungkin Anda merasa kewalahan. 8 kebiasaan sekaligus memang terasa berat untuk diubah. Tapi ingat, Anda tidak perlu sempurna. Yang Anda butuhkan hanyalah satu langkah kecil hari ini. Pilih satu kebiasaan buruk dan gantilah dengan satu pilihan sehat. Lalu minggu depan, tambahkan satu lagi. Dan seterusnya. Jantung Anda sudah berdetak tanpa henti sejak Anda dilahirkan. Ia tidak pernah meminta bayaran. Tapi di usia sekarang, jantung Anda membutuhkan dukungan Anda lebih dari sebelumnya. Jangan menunggu gejala datang. Jangan menunggu hasil medis mengejutkan. Mulailah dari hal kecil yang Anda bisa kontrol. Perubahan tidak datang dari revolusi besar, tapi dari konsistensi kecil setiap hari. Dan jika Anda merasa sulit mengingat semuanya, tenang saja. Kini Anda bisa menggunakan bantuan teknologi. Aplikasi Senior Health Tracker adalah alat sederhana yang dirancang khusus untuk Anda yang berusia di atas 60 tahun. Aplikasi ini memberikan pengingat lembut, mencatat pola makan harian, dan menyarankan makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan usia Anda. Gunakan alat ini untuk tetap fokus, tetap disiplin, dan tetap optimis. Karena semakin Anda mengenali tubuh Anda, semakin kuat Anda bisa menjaganya. Akhir kata, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, membagikan kepada orang terdekat Anda, dan berlangganan channel ini. Setiap klik dari Anda adalah langkah menuju komunitas lansia yang lebih sehat dan lebih sadar akan pentingnya menjaga jantung ya. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk mulai pulih. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk menjadi lebih sehat. Mulailah hari ini untuk jantung yang lebih kuat esok hari. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga jantung Anda setiap hari.